Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agustiawan di channel Suka Kerja di Hotel. Kawan-kawan, perlu saya sampaikan bahwa channel Suka Kerja di Hotel ini berisikan tentang tutorial dan training untuk semua bagian di hotel. Dan channel ini diperuntukkan bagi siapa saja yang ingin bekerja di hotel. Bagi siapa saja yang ingin belajar bekerja di hotel. Channel ini diperuntukkan bagi siapa saja yang suka kerja di hotel. Oleh karena itu, ikutin terus video ini. Insya Allah kalian akan siap bekerja di hotel. Baik, di season ini kawan-kawan, saya masih akan membahas mengenai front desk agent. Di season ini, saya akan bahas cara front desk agent handling reservation. Ingin tahu secara keseluruhan? Yuk kita ikutin selanjutnya. Nah, hotel reservation, saya harap semua tahu ya tentang hotel reservation. Description yang singkat, hotel reservation adalah kegiatan pemesanan kamar di hotel yang dilakukan oleh seseorang. Nah, itu sudah kita anggap, kita maksudkan sebagai hotel reservation. Ya, kita ikuti selanjutnya. Nah, reservation sendiri ya atau pemesanan kamar ya itu masuk ke front desk agent melalui 4 sumber ya. Apa saja 4 sumber itu? Yang pertama melalui WhatsApp ya. Kawan-kawan di hotel zaman sekarang ya, setiap hotel menyediakan satu Android yang diletakkan atau di standby-kan di front desk ya, di front desk atau resepsionis buat menerima reservation, komunikasi promo dengan tamu melalui WhatsApp. Karena zaman sekarang email sometimes dilihatnya agak lama, sehingga untuk lebih cepatnya baik tamu ataupun hotel selalu berkomunikasi lewat WhatsApp. Makanya salah satu sumber reservation yang masuk ke front desk agent melalui WhatsApp. Yang kedua melalui telepon. Jadi reservation atau bookingan yang masuk ke front desk itu, tamu bisa telepon langsung ke hotel, diterima oleh front desk dan beliau membuat reservation ya. Kemudian yang ketiga melalui email yang tadi saya katakan. Nah, setiap hotel ya reservation yang masuk melalui email di front desk itu ada 2 hal ya di situ yang terintegrasi atau terhubung dengan emailnya front desk. Yang pertama website. Setiap tamu yang membuat reservasi melalui website, email bookingan masuk ke front desk agent di komputernya front desk agent, di emailnya front desk agent. Yang kedua, setiap online travel agent booking itu terhubung langsung ke emailnya front desk agent. Jadi siapa saja yang reservation masuk melalui email yang diterima front desk itu ada 2 sumber. Yang pertama dari website, jadi tamu ketika booking lewat website itu langsung terintegrasi atau terhubung ke emailnya front desk. Kemudian yang kedua online travel agent, ketika mereka booking langsung bookingan terintegrasi terhubung ke emailnya front desk ya. Itu yang dari email ya, sumber melalui email. Kemudian yang keempat adalah tamu datang langsung ke hotel, langsung di situ mencari tahu kamar yang disediakan, tipe kamar, bahkan si tamu langsung showing kamar, kemudian mereka booking. Nah, seperti itu. So, reservation yang masuk ke front desk itu melalui 4 sumber tadi ya teman-teman. Yang pertama WhatsApp, yang kedua telepon, yang ketiga email, yang keempat datang langsung. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman adalah handling reservation yang masuk melalui telepon. Nah, seperti biasa di alur operational step ini, saya selalu membuat suatu bagan bagaimana langkah apa aja yang dihandle oleh front desk ketika menghandle reservation yang masuk melalui telepon ya. Di area kerja ini saya bagi menjadi 2. Yang pertama area customer ya, yang kedua area front desk agent ya. Karena reservation ini terjadi untuk
di dua area aktivitas. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah front desk agentnya. Baik, kita mulai. Yang pertama, tamu telepon membuat reservation ke front desk agent. Ya, kita mulai aktivitas front desk-nya. Start, ya. Pick up the phone and greet, ya. Angkat telepon dan berikan salam. Yang kedua, detailing inquiry. Detailing inquiry ini adalah suatu proses mendetailkan, mencari lebih detail apa maksud tamu atau pemesanan yang dilakukan oleh tamu. Detailkan, ya, cari tahu lebih detail lagi mengenai pemesanan yang ingin dilakukan oleh tamunya. Kemudian yang kedua, check on the system, ya. Setelah kita mengetahui pemesanan kamar, tanggal kedatangan, berapa jumlah kamar, ya, kita cek di sistem. Sistemnya ada enggak, available atau tidak. Ketika ada, kemudian disampaikan ada, dan sekaligus kita sampaikan mengenai harganya, ya. Kita verifikasi harganya. Tipe ini harganya sekian, tipe ini harganya sekian, ya. Kita lanjut lagi di aktivitas yang keempat, yaitu double check all reservation data. Setelah kita semuanya sudah kita lakukan, tamunya juga setuju, kita double check lagi reservation data yang kita tulis tadi, ya. Dipastikan semuanya terisi dengan lengkap, ya, mulai dari contact person atau orang yang memesan, kemudian jumlah kamar, bookingan, dan sebagainya, itu kita double check semuanya. Selesai sampai di situ. Jadi handling reservation melalui telepon itu yang dilakukan oleh front desk itu ada 4 langkah kerja, ya. Baik, kita lanjutkan, kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama, pick up the phone and greet. Kita angkat teleponnya dan kita berikan salam. Yang pertama, mengangkat telepon sebelum 3 kali berdering. Ini sudah kita bahas setiap kali front desk agent mengangkat teleponnya. Jangan sampai melebihi dari 3 kali. Yang kedua, menjawab telepon dengan posisi tubuh tegak, senyum, dan beri salam. Selamat pagi, nama hotel, dengan nama kemudian dengan nama FDA-nya siapa, sebutkan. Ada yang bisa saya bantu, ya, seperti yang kemarin saya bilangkan. Kemarin saya sampaikan, selamat pagi Hotel A dengan Agus, ada yang bisa saya bantu, ya, seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, setelah mengetahui setelah tamu menyebutkan maksud dan tujuan penelpon ingin membuat reservasi, segera menanyakan data tamu. Mohon maaf, saya berbicara dengan ibu atau bapak siapa, ya. Nanti beliau akan memberitahu nama beliau. Kemudian gunakan nama tamu selama percakapan berlangsung. Jadi selama kita menghandle atau berkomunikasi dengan tamu tersebut, ketika kita sudah mengetahui nama beliau, gunakan nama. Karena ketika kita sudah menyebutkan, contoh misalkan Pak Budi yang bikin reservation, baik Pak Budi, kami akan sampaikan bahwa kami mempunyai kamar A, B, C, D, F, G. Jadi sampaikan nama tersebut selalu di dalam percakapan itu, karena itu membuat tamu juga merasa enak, tamu merasa berkomunikasi dengan orang yang sudah dikenal, sehingga percakapan berlangsung menjadi lebih baik, ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke nomor 2, ya, aktivitas nomor 2. Nah, di nomor 2 ini detailing inquiry. Disinilah kita mencari tahu lebih detail tentang pemesanan kamar tamu. Apa yang mesti dilakukan? Yang pertama, menanyakan pemesanan kamar untuk tanggal berapa. Bapak Ibu boleh tahu pemesanan kamar untuk tanggal berapa? Nah, beliau sampaikan tanggalnya. Setelah itu menanyakan lama tinggal. Mohon maaf, atau boleh tahu untuk berapa lama rencana tinggal di hotel kami. Ya. Kemudian yang ketiga, jumlah kamar dan tipe yang diinginkan. Nah, kita ingin tahu berapa kamar dan tipe kamar yang diinginkan, ya. Saat menawarkan, tawarkan tipe kamar yang tertinggi, ya. Contoh misalkan Hotel A mempunyai 4 tipe kamar dan Bapak Ibu berkenan memilih tipe yang mana. Jadi kita jelaskan satu persatu, ya, tipe kamar per tipe kamar. Yang keempat, jelaskan keunggulan dari setiap kamarnya, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Ya, tipe kamar, contoh misalkan yang tertinggi suite, ya kita sampaikan yang suite dulu, ya, baru kemudian ke deluxe, baru kemudian superior dan standar, ya. Kemudian jenis bed dan ukuran, ya, keunggulan masing-masing nih jenis bednya, ya. Kalau misalkan suite seperti gimana, bednya seperti apa, ukurannya berapa, kita sampaikan sesuatu yang keunggulan dari kamar tersebut, ya.
Kemudian luas kamar, suite itu luas kamarnya berapa. Kemudian benefit itu sebuah keuntungan yang termasuk dalam paket harga kamar, seperti suite misalkan termasuk minibar, termasuk welcome fruit, atau ada welcome buah yang ketika tamu datang sudah disediakan di kamar. Kemudian view-nya, ya misalkan ini khusus yang suite, view-nya menghadap ke misalkan view mountain atau gunung. Kemudian view yang masuk ke city, ya gemerlapnya cahaya dan lampu-lampu di kota ketika malam, nah seperti itu. Dan keunggulan-keunggulan itu yang harus disampaikan di nomor 4 ini. Saya kasih contoh, untuk kamar suite tersedia free minibar, ada ruang tamunya, kemudian kamar mandinya bathtub, ukuran bednya besar 200 x 200 cm. Di sini yang membuat tamu merasa lebih nyaman, gitu kan? Beda dengan kamar yang di bawahnya, gitu ya. Ini contoh. Kemudian catatan, selalu gunakan upselling saat menawarkan kamar ke tamu, yaitu tawarkan tipe kamar yang paling tinggi terlebih dahulu hingga ke tipe yang paling rendah. Ya kawan-kawan, kita lanjut ke kegiatan yang ketiga. Ya, kegiatan yang ketiga ini check on the system and verify the rate. Jadi kita harus cek setelah kita tahu bahwa tamu memesan tipe kamar ini, berapa kamar, setelah itu lama tinggal, mulai datang kapan, baru kita cek di sistem. Apa saja yang dilakukan? 1. Memeriksa ketersediaan kamar yang dipesan melalui sistem. Jadi kita cek di sistem. Ya, banyak sistem ya, POS-nya di sistem komputernya di Prodes, ya, bisa pakai macam-macam ya sistem. Kemudian yang kedua, memeriksa ketersediaan kamar berdasarkan tanggal yang dimaksud. Cek kamar yang ada berdasarkan tanggal yang dimaksud, tipe kamar yang ada berdasarkan tanggal yang dimaksud. Kemudian yang ketiga, ingat yang kita cek adalah ketersediaan tipe kamar yang dipesan, disesuaikan dengan tanggal ketersediaan di hari itu. Jadi misalkan contoh, hari ini misalkan contoh hari Rebo, ya, tanggal 3 misalkan, tamunya akan booking di hari Sabtu. Nah, ketersediaan kamar di hari Sabtu, ya, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, di tanggal 7, ya, tanggal 7 ketersediaan kamar tanggal 7 itu masih ada nggak, tersedia nggak tipe kamar yang dimaksud. Pengecekannya di hari Rabu, nah gitu. Itu yang kita maksud, ya. Kemudian yang keempat, menginformasikan harga kamar dan deposit atau dikenal dengan down payment pemesanan kamar. Jadi kita sampaikan setelah tadi yang nomor 3 bahwa kamarnya ada, sudah kita bookingkan, kita sudah blokkan, kita sudah tulis bookingannya, kemudian kita informasikan harga kamarnya, dan kemudian kita sampaikan bahwa depositnya, kebijakan deposit yang harus di transfer ke hotel terlebih dahulu untuk sebuah pemesanan kamar, ya, atau dikenal dengan down payment. Kemudian saya berikan contoh di sini. Tamu pesan untuk 2 kamar deluxe yang akan check-in bulan depan selama 1 hari. Pemesan kamar untuk tipe deluxe seharga 500.000 per kamar per hari, ya. Tamu tadi pesan 2 kamar, ya. Jadi total biaya 2 kamar 500.000 kali 2. Ini, ya, 500.000 kali 2, ya, yaitu 1 juta, ya. Kemudian depositnya 50% dari total biaya kamar. Jadi jumlah deposit yang dibayar adalah 50% kali 1 juta adalah 500.000. Dan sisanya, sisa pelunasan yaitu 1 juta dikurang 500.000 ini akan dibayarkan saat check-in. Nah, seperti itu, ya teman-teman, clear, ya. Jadi harga kamarnya 500.000 kali 2 1 juta, depositnya 50%-nya yaitu 500.000. Sisanya harus dibayar saat check-in, ya, seperti itu. Kita lanjutkan lagi di kegiatan yang keempat. Kegiatan yang keempat adalah double check all reservation data. Apa saja yang dilakukan di sini adalah mengecek ulang apa yang sudah dipesan oleh tamu. Yang pertama, memastikan semua reservation sudah ditulis di formnya dengan jelas. Semuanya ada nama, ada kemudian nomor yang bisa dihubungi, kemudian tanggal check-in, tipe kamar, ya, semuanya harus lengkap. Kemudian yang kedua, memastikan data reservation sudah diinput di sistem. Jadi sudah ditulis di form, sudah diinput di sistem, ya, semuanya sudah diinput di sistem sesuai tanggalnya, sesuai tipe kamarnya, ya, sesuai kedatangannya.
Kemudian memastikan semua informasi terisi lengkap. Jadi semua informasi tadi harus dipastikan terisi lengkap, ya. Seperti apa? Tanggal check-in, kemudian lama tinggal, tipe kamar, fasilitas dan benefit yang didapatkan itu harus ditulis juga di situ, ya. Kemudian pembayaran kamar termasuk DP-nya. Jadi kalau misalkan ada pembayaran kamarnya berapa, deposit down payment-nya, misalkan down payment tadi 500.000, ya ditulis di situ 500.000, ya, diposting di sistem. Jadi semuanya sudah terposting dan ada informasinya di reservation form tadi, ya. Kemudian yang keempat, memasukkan semua form yang tertulis tadi, ya, termasuk di situ ada kopi ada reservation formnya, kemudian ada copy slip dari bukti down paymentnya, di attach jadi satu, dijepret jadi satu, ya, dimasukkan ke dalam map folder, ya. Kemudian ini yang dinamakan dengan supporting document reservation, kawan-kawan. Jadi ada reservation form, ada bukti pembayaran down payment slipnya, kopinya, ya, dijepret jadi satu, dimasukkan ke map folder, diletakkan di folder sesuai dengan tanggal kedatangan tamu, ya. Itu, ya. Jadi apa aja yang dilakukan oleh front desk agent ketika menangani reservation lewat telepon? Ada 4 langkah tadi, kawan-kawan, ya. Harapan saya ini semua sudah jelas. Pertemuan kita sampai di sini, ya. Kemudian kita ketemu lagi, ya, di selanjutnya next handling reservation yang melalui email. Di sini banyak hal yang perlu teman-teman ketahui, ya. Cukup sampai di sini pertemuan kita. Salam sukses, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.